Binary option itu judi, bukan trading, teman-teman. Ingat ya, judi. Pasal 303 KUH pidana. Ini bukan masalah trading. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Smart, ketemu dengan saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Kali ini saya nggak bahas kartu kredit, juga nggak bahas robot forex, entar deh. Karena berdasarkan permintaan Anda semua, saya membahas tentang afiliator binary option, ya, afiliator. Karena banyak yang tanya itu kan, rame itu perdebatan itu kan, afiliator yang flexing, pamer kemewahan. Kemudian banyak korban-korbannya mulai speak up. Nah, saya memberikan video ini untuk melihat cara pandang saya, point of view saya, pendapat saya bagaimana. Tapi saya tidak akan berjuang di sini karena ini bukan perjuangan saya. Saya tetap berjuang memberantas skema ponzi, robot-robot trading yang ngakunya legal ternyata ilegal, yang menghimpun dana masyarakat. Itu sebenarnya perjuangan utama saya. Cuman karena saya melihat perjuangan teman-teman yang memperjuangkan tentang binary option afiliator ini, gimana ya? Ya mungkin saya nambahin untuk saya berbagi ilmu saya untuk apa ya? Untuk membuat Anda tahu, teman-teman, paham tentang apa sih sebenarnya yang terjadi itu ya. Nah, jadi ada satu kata yang harus dibenerin, yaitu afiliator, teman-teman. Afiliator. Nah, ketika kita berbicara binary option, ya kan, trading, binomo, apalagi ya, IQ option, Quotrack itu nggak tahu, coba dicek. Coba platform trading binary option di Indonesia apa aja? Setahu saya yang pasti binomo, ya, si Budi binomo. Nah, kemudian selalu pasti terkaitannya dengan afiliator. Afiliator di sini adalah orang-orang yang pengajar di binomo dan kemudian rata-rata kaya-kaya dan mengaku sebagai seorang trader. Nah, saya tidak masalah dengan pengakuan dia sebagai seorang trader. Saya tidak masalah dengan dia pamer kekayaan. Jadi saya nggak ada masalah apa-apa. Dan itu sah-sah aja karena itu uang-uangnya dia, teman-teman. Ya, saya tidak akan menyalahkan siapa itu, Bro Indra Kents, Doni Salamanan. Saya tidak menyalahkan karena itu sah-sah aja, uang-uangnya dia, terserah dia. Beda kasus kalau dia pakai uang saya dan saya nggak terima. Nah, itu baru saya salahin, itu terserah dia. Nah, cuman saya mau menengahi aja, teman-teman. Jadi benci boleh, tapi jangan terlalu membabi buta, ya. Babi itu udah haram, jangan tambahin buta lagi, ya kan? Nah, teman-teman, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara afiliator itu sebenarnya yang mungkin yang diributkan para netizen itu adalah afiliator dari binary option, ya. Karena kalau kita berbicara afiliator sendiri itu luas, teman-teman. Anda afiliator Shopee bisa, Anda jual produknya Shopee, kalau produk Shopee laku kamu dapat komisi, itu afiliator. Afiliator Tokopedia juga sudah ada. Kemudian Anda ikut kelas saya, kemudian Anda jadi afiliator saya, boleh kamu jual kelas saya, nanti kamu minta bagian berapa persen itu kan. Ya bisa aja, itu sah-sah aja, teman-teman. Nah, cuman masalahnya kan ketika afiliator ini show off kekayaan dan kemudian ada orang kepo. Nah, pertanyaannya teman-teman ya, sekali lagi ya, di dalam pertikaian ini, saya mengambil jalan tengah. Saya tidak pro dengan afiliator. Beberapa saya kenal, teman-teman. Beberapa baik dengan saya. Tapi saya juga tidak terlalu pro juga dengan korban. Ya, kita di tengah-tengah. Kenapa? Karena yang namanya definisi korban ini agak nggak jelas. Kenapa dia bisa korban gitu loh? Wong yang deposit dia sendiri, yang mencet tombol buy and sell dia sendiri. Dia masukin uang itu atas dasar dirinya sendiri, walaupun terinspirasi dengan afiliator, tapi terinspirasi itu kan nggak salah, teman-teman. Nah, cuma saya tidak membahas dari sisi situnya. Kenapa? Karena ini debatable, teman-teman. Karena kalau kita berbicara di dalam platform binary option ini ada sebuah permainan, di mana di dalam permainan ini ada yang kalah, ada yang menang. Walaupun tidak dipungkiri yang kalah itu 90% lebih, yang menang hanya 10%. Tapi selama masih ada yang menang, ini saya ngomong, kita nggak bisa ngomong ini penipuan menurut saya ya, teman-teman ya. Menurut saya ya, masih ada fair, buktinya ada yang menang kok. Nah,
Jadi kita melihatnya dari sisi dulu. Nah, sekarang saya ingin ajak Anda untuk melihat dari sisi yang berbeda. Ini buat para pejuang-pejuang binary option supaya bisa melihat angle yang berbeda, angle yang saya lihat, ya. Nah, untuk yang tidak ngerti binary option itu apa, ini saya ambil video dari teman saya, Bro Tommy Yu, ya. Nah, ini tentang dia mencoba binary option seperti ini. Ini videonya. Adalah yang Anda saksikan ini adalah binary option dari pair yaitu Euro USD. Ya, Anda bisa lihat di sini ini chartingnya. Untuk chart ini biasa singkat sekali saudara, ini 2 menit ya, candlestick-nya ini 2 menit. Anda bisa pilih ya. Oke, 2 menit. Kemudian yang warna merah ini, garis turun ini adalah yang namanya expiry date. Bukan expiry date lah, lebih tepatnya expiry-nya lah, karena bukan sampai beda date, cuman beberapa menit begitu. Anda bisa pilih, ini expiry date-nya. Jadi ini adalah 3 menit, ini adalah 5 menit, kemudian Anda bisa mundurkan itu sampai 51 menit. Ya, sekitar 1 jam lah ya, sekitar 1 jam lah period expiry-nya. Dalam hal ini saya coba 5 menit, atau lebih cepat lah ya, mungkin sekitar 3 menit, kita akan kasih contoh. Nah, kemudian yang berikutnya, ini saya account demo ya saudara ya, di IQ Option. Kemudian saya ingin bet berapa misalkan. Saya ingin 100 misalkan. Ini amount-nya yang saya ingin tanda kutip investasikan untuk trade di sini. Kemudian ini profit, ini namanya payout, itu 85%. 85% ini jadi begini. Kalau Anda profit nanti, tebakan Anda benar, itu Anda dapat 85% dari 100 ini. Jadi dapat $85 ini nih. Tapi kalau tebakan Anda salah, ya, Anda akan kehilangan yang $100 ini akan hilang. Contohnya chart seperti ini. Sekarang ini saya akan lihat periodnya berapa, misalkan 2 menit ke depan ya. Saya tentukan saja 2 menit ke depan ini mau naik atau mau turun. Misalkan saya misalkan mau turun ya. Saya bet turun ini lower. Tuh Anda lihat ya, ada panah merah turun ke bawah. Saya klik aja seperti ini. Maka akan ada ini notes-nya di sini. Saya zoom lebih dekat ya, biar kelihatan ya. 15 second begitu. Saya invest 100 lah intinya seperti itu. Dan harganya turun. Tuh harga turun terus. Kemudian ini kalau sampai dengan lewat garis merah ini, harganya di bawah dari harga ini, saya dapat $85. Tetapi kalau harganya tutup closing naik ke atas, maka saya kehilangan $100. Permainannya, rule of the game-nya sangat simple sekali. Jadi cuma naik atau turun, seperti itu saja. Baik, ini mendekati period time. Anda bisa lihat ya, sebentar lagi. Kalau ini berarti kan profit, saya win begitu ya. Ya, nah ini result, saya plus 85. Melihat video cara kerja binary option ini ya teman-teman. Terlepas dari siapa afiliator, produk, dan korban teman-teman. Saya melihatnya adalah ini bukan trading. Ini bukan trading, ini judi. Dia memenuhi unsur judi di pasal 303 KUH pidana, ya. Nah, saya sebutkan ya teman-teman ya. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka. Nah, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir, di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Nah, di sini saya ambil dari hukum online ya. Ini kasih contoh. Ini maksudnya apa sih Pak? Jadi gini loh. Misalnya saya main catur sama kamu lah ya. Saya main catur sama kamu. Ya udah deh ya. Nah, yang menang ini ada uang 1 juta. Saya main catur sama kamu ya.
Ini bukan judi, teman-teman. Ini sebuah perlombaan. Nah, tapi kalau saya main sama kamu kemudian ada orang lain menebak, ini yang menang siapa nih? Roy Sakti atau netizen? Nah, pasang, itu judi. Nah, tebak-tebakan. Nah, kalau Anda lihat tadi di dalam definisi binary option cara mainnya ini kan definisinya tadi tebak-tebakan, ini yang menang mana nih? Yang turun paling naik. Maka ini saya bisa ngomong 100% ini adalah masuk pada pasal perjudian. Nah, kalau sudah perjudian 303 murni perjudian, teman-teman. Bahkan ini kata Pak Master Forex ya, yang saya hormati karena beliau ilmunya tinggi, namanya Gema Guryardi. Ini financial betting. Nah, penjelasan Bro Gema Guryardi juga membuka mana saya. Ini sama kayak sport betting. Kita bertaruh di perlombaan. Sepak bola, olahraga. Tapi kalau kita bertaruh di sepak bola, itu sport betting. Berarti kita bertaruh. Nah ini adalah financial betting. Jadi kita bertaruh di pasar finansial. Bukan kita masuk finansial, kita bukan forex. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah ini bukan permainan trading, ini bukan permainan forex. Ini murni pidana 303 KUHP. Kalau Anda nggak percaya ya nggak apa-apa. Silakan nanti Pak Polisi dilihat asesmen bener nggak ini omongan saya. 303 KUHP memenuhi syarat ini semuanya. Nah, selama ini teman-teman ya, nah ini perjuangan. Kalau Anda mau berjuang tentang binary option ya, jangan berjuang bahwa ini trading, mengelabui, menipu. Itu debatable, ataupun ini platform ilegal debatable. Karena apa? Ketika kita berbicara platform trading ilegal, kita masih mengakui bahwa dia seorang trader. Ya. Ketika Anda tanya Bapepti, oh ini situsnya ini adalah trading ilegal. Walaupun ilegal, tapi Anda masih ngakui itu trading. Harusnya, ya kan? Pihak Bapepti ataupun SBI nggak usah ikut campur urusan gini. Bilang aja binary option itu judi. Artinya rananya bukan di OJK, rananya bukan di Bapepti, rananya di polisi, murni polisi. Sama kayak gini loh teman-teman. Kalau ada orang buka judi bola, masa PSSI ngurusin sih, gitu loh ya? Ya nggak ada urusan toh, PSSI ngurusin bola. Ketika ada orang buka perusahaan judi bola ya nggak ada urusan, PSSI bilang itu organisasi ilegal. Judi itu sudah judi, platformnya pakai bola. Maksudnya apa? PSSI nggak ikut campur, PSSI ngurusin bola. Yang ngurusin judi polisi. Nah, artinya apa teman-teman? Kalau Anda mau speak up dari sisi itu. Saya setuju dengan kata-katanya Bro Gema Guryardi. Sekarang ini adalah binary option tuh kayak orang jualan narkoba di apotek. Orang nggak sadar kalau itu judi. Dan orang tidak tahu bahwa judi itu haram. Halal kalau main-main ya. Kalau main-main kecil-kecil halal lah. Kalau nggak ketahuan halal. Kalau ketahuan haram teman-teman. Dan ini rananya kalau sudah judi itu haram. Ya, maka yang menerima dana dari hasil perjudian itu bisa dijerat pasal 303 KUHP. Nah, sekarang kenapa polisi tidak bertindak? Kemungkinan ya dugaan saya, sekali lagi ya dugaan saya, polisi mengira binary option ini juga trading. Karena polisi yang trading juga jarang. Terus terang aja teman-teman, jujur ya, saya itu tahu tentang binary option itu udah lama. Cuman baru ngeh dong, kalau bahasa Jawa ini baru bardong. Loh ini kan 303 murni, itu baru semalam bos. Ketika saya saya melihat video cara main binary itu bagaimana. Karena saya bukan pemain ya, saya bukan pemain forex, saya juga bukan ini. Tapi saya tahu ini cuma betting aja, tapi bettingnya kayak apa. Begitu saya lihat yang tadi Anda lihat di video kan, saya perhatiin, saya muter ada kali 5 kali 6 kali. Loh, ini kan pasalnya kan 303 murni teman-teman, bukan masuknya di Bapepti. Nah, saya yakin mungkin Pak Polisi setelah melihat di sini bisa paham
bahwa mengarahkan ini bukan mengarahkan pada investasi ilegal. Karena kalau mengarahkan pada investasi ilegal, broker ilegal, maka polisi harus minta rekomendasi dari Bapepti, dari OJK, dari SBI. Tapi ketika melihat kasus ini sebagai murni judi di meja finansial, maka polisi bisa bertindak sendiri. Polisi bisa menangkap siapa yang ikut menyebarkan perjudian ini, siapa yang ikut menjual perjudian ini, siapa yang menjadi afiliator, itu bisa dijerat. Karena ini pidana murni. Ya teman-teman ya. Nah kemudian buat untuk pihak Bapepti ataupun SBI, saran saya sebagai warga biasa teman-teman, nggak usah dibilang bahwa binary option itu belum memiliki izin atau masih ilegal di Indonesia. Bilang aja kita nggak ada hubungan karena ini website judi. Ini bukan trading, ini judi. Yes. Dan bagi Anda pejuang binary option yang memperjuangkan, Anda harus mengedukasi masyarakat bahwa yang abu-abu ini kita jadikan ke hitam. Udah, rananya ini bukan trading, ini judi. Nah, kalau kita sudah tahu binary option itu sebuah judi sama kayak judi bola, orang kan bisa sudah membedakan ketika ngomong bola dan judi bola kan sudah bedakan. Ini ya bukan main bola, ini judi bola gitu loh. Nah, saya harap masyarakat Indonesia juga bisa membedakan mana itu trading, mana itu judi di trading. Nah, kalau sudah tahu itu judi, kemudian kamu mau main, mau kalah, karep, cok. Terserah kamu, sama aja kayak kamu judi slot, ya kamu malah kalah ya jangan marah-marah ya, memang kamu judi kan. Nah, jadi tidak ada lagi pengelabuan. Nah, buat afiliator-afiliator juga, mumpung ini belum ke blow up, ini masih abu-abu, Anda masih ada kesempatan untuk ngeles teman-teman. Ya, lebih baik materi Anda tentang binary option di take down, kemudian Anda terima afiliator, kode promosi juga, karena itu akan menjadi, kalau ini sampai resmi disebut perjudian, Anda bisa terlibat. Tapi masih ada waktu. Kenapa? Ya Anda hapusin semua kemudian minta maaf lah. Mohon maaf masyarakat, saya tidak tahu kalau ini perjudian ya. Nah, jadi mohon dimaafkan, saya kira ini juga investasi, saya jalan. Tapi karena ini perjudian ya sudah saya tutup dan saya tidak menjualan lagi. Udah selesai. Masalah beres teman-teman. Ya, yang lalu biarlah berlalu gitu loh. Yang penting per hari ini lu tobat. Masalah-masa lalu ya sudah gitu loh. Ya. Ini pendapat dari saya. Mau diambil syukur, enggak juga nggak apa-apa teman-teman. Saya tidak akan berjuang di sini lagi teman-teman. Saya rasa ilmu ini udah cukup. Silakan teman-teman mau bergerak viral apa segala terserah, nggak ada urusan sama saya. Ini cuma pendapat saya. Ya, yang perlu diperjuangkan bukan menjarakan afiliator apa segala. Nggak ada pengaruhnya buat bangsa. Yang perlu diperjuangkan adalah merubah mindset masyarakat bahwa ini bukan investasi, ini bukan trading, ini adalah judi. Kalau sudah tahu judi lumayan ya sudah gitu loh, beres. Afiliator mau jualan judi ya sudah, berarti kan kalau ada apa-apa ya lu kena kan, karena lu menikmati hasil judi, mendapatkan komisi dari orang berjudi, loh itu kan bandar judi. Sukses selalu teman-teman. Ciao.